Punya kontrak dengan Indonesia, kapal selam Prancis ini pernah jadi alat korupsi Malaysia. Indonesia memang sedang dekat dengan Prancis terkait kerjasama di bidang militer. Indonesia tengah memiliki kontrak dengan Dassault Rafale untuk pengadaan jet tempur Rafale, kemudian juga dalam pembangunan kapal selam Scorpène dengan PT Naval yang bekerja sama dengan PT PAL Indonesia. Pembangunan satu kapal Scorpène ini rencananya membutuhkan waktu hingga 6 tahun. PT PAL, perusahaan dalam negeri yang ditugasi membangun kapal selam Scorpène, tengah bekerja sama dengan perusahaan asal Prancis PT Naval. Menurut General Manager of Merchant Ship and Submarine PT PAL, Satrio Bintoro, pembangunan kapal selam Scorpène masih dalam tahap fase 1. Kami menyelesaikan baru fase 1, artinya kami masih 25% dari total sampai fase keempat, ujar Bintoro pada Mei 2023 seperti dikutip dari Antara. Menurut Bintoro, satu kapal selam Scorpène memiliki sekitar 30% komponen dari perusahaan dalam negeri. Nilainya mungkin hanya 30% karena komponen lain yang berasal dari impor adalah komponen bernilai tinggi seperti sistem umum, mesin, dan sebagainya, kata Bintoro. Meski tengah menjalin kontrak dengan Indonesia, banyak rumor miring mengenai perusahaan pertahanan asal Prancis tersebut, termasuk pernah terlibat skandal korupsi besar-besaran dengan negeri jiran beberapa tahun lalu. Mengutip Corruption Tracker, tahun 2002 lalu Prancis melakukan penjualan kapal selam Scorpène senilai 1,2 miliar euro ke Malaysia, namun komisi yang meragukan yang menyertai penjualan tersebut. Bahkan kabar penjualan itu hampir tidak diketahui jika bukan karena penculikan dan pembunuhan seorang penerjemah muda pada tahun 2006. Korban yang telah bekerja untuk agen kunci dalam kesepakatan itu menjadi sasaran ketika dia mencoba untuk mendapatkan bagiannya dari komisi. Sidang pembunuhan berikutnya melibatkan anggota cabang intelijen khusus polisi domestik yang mungkin telah melayani Menteri Pertahanan dan calon Perdana Menteri Najib Razak sebagai pengawal. Dengan penyelidikan di Malaysia terhalang oleh implikasi politik, momentum beralih ke Prancis. DCNS, perusahaan pembuat kapal Prancis, digerebek pada tahun 2010 dan akhirnya menjadi jelas bahwa perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan karena mengoperasikan rantai perantau untuk menyuap Razak dan agennya. Abdul Razak yang melanggar Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, konvensi penyuapan dan hukumannya yang terkait di Prancis. Menurut Malaysia Now, rekan Najib Abdul Razak Baginda bertindak sebagai penasihat dalam kesepakatan itu dan dia dituduh menyamarkan suap lebih dari 114 juta euro atau sekitar 121 juta US dollar dengan kru saat ini sebagai pekerjaan konsultasi oleh sebuah perusahaan tempat dia bekerja. Uang itu kemudian diduga diberikan kepada Najib yang menghadapi serangkaian kasus korupsi sejak koalisi Barisan Nasionalnya kalah pada 2018. Razak didakwa di Prancis pada 2017 sementara Najib diinterogasi oleh penyidik anti korupsi. Total 9 terdakwa termasuk Teles telah didakwa di Prancis dan penyelidikan ditutup pada Januari 2022, kata sumber tersebut. Mereka juga termasuk Philippe Japiot, mantan ketua unit galangan kapal Angkatan Laut Prancis, DCN Internasional, dan Jean-Paul Parier, mantan kepala eksekutif Teles, bersama dengan 2 mantan eksekutif lainnya. Keempatnya menyangkal melakukan kesalahan dan mengatakan kontrak itu bebas dari korupsi. Dihubungi oleh AFP, Teles mengatakan sangat menentang tuduhan ini. Jaksa dari Kantor Kejahatan Keuangan PNF Prancis sekarang akan mempertimbangkan permintaan lebih lanjut kepada hakim yang akan memberikan keputusan akhir apakah kasus tersebut akan disidangkan yang diajukan pada Mei 2021.